Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Surat Taubah ayat yang ke-18. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada detik ini iman, Islam, ketakwaan itu masih ada di hati kita masing-masing, sehingga kita merasa nikmat berada di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang berbahagia, hidup kita dari hari ke hari semakin baik dan semakin siap kita suatu saat memang hidup itu akan berganti dengan kematian. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau sudah mewariskan kepada kita Al-Quran, Al-Hadis. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan Al-Quran dan Hadis itu kita tetap berada di jalan mustaqim, jalan yang lurus. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ajarannya mustaqim semuanya, lurus semuanya, tidak ada yang menyimpang, tidak ada kesalahan-kesalahan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tinggal lagi bagi diri kita masing-masing, mau tidak kita menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman di dalam kehidupan ini. Jemaah subuh rahimakumullah, dari pertemuan yang pernah kita sampaikan Bapak dan Ibu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat populer di tengah-tengah kehidupan, berkaitan dengan 7 golongan manusia yang diistimewakan oleh Allah di akhirat. Biasanya Bapak Ibu, manusia kok kalau diistimewakan itu tuh paling senang gitu. Ini diistimewakan oleh Allah bukan di dunia, Bu. Diistimewakan, dilebihkan dari yang lain. Di mana? Di akhirat. Karena di saat itu manusia sudah mengurus dirinya masing-masing. Orang tidak lagi menolong orang yang lain. Hubungan antara kita tidak ada lagi Bapak dan Ibu yang berbahagia.
Dan kita pun tidak mau tahu dengan urusan orang lain. Jangankan mengurus orang, mengurus diri awak seorang saja di akhirat itu susah, bapak dan ibu yang berbahagia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada 7 golongan manusia ini. Yang pertama sudah kita bahas adalah imamun adil. Pemimpin-pemimpin yang adil, yang baik, yang otaknya sesuai dengan Al-Quran, itu pemimpin yang adil itu. Bukan sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, berhak dia mendapatkan perlindungan di akhirat nanti. Tapi selama hidup, selama dia memimpin, kalau hawa nafsu yang dia kemukakan, dia yang paling duluan masuk neraka. Ini hati-hati ibu bapak berbahagia. Yang kedua, orang yang dilindungi oleh Allah di akhirat itu siapa bapak dan ibu? Adalah pemuda-pemuda tumbuh kembang taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam hadis ini ibu bapak yang berbahagia diistimewakan pemuda oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak semua pemuda yang hidup di dunia ini yang taat. Pemuda-pemudi, remaja-remaji sekarang banyak lalai, banyak bermaksiat, banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Berbeda dengan pemuda-pemuda yang dibina oleh Rasulullah SAW. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Awak caliak bapak dan ibu nan muda-muda ku malih beribadat, malih ke masjid, malih melakukan amal-amal soleh. Padahal Allah sudah mengistimewakan mereka. Kalau adalah pemuda yang taat, adalah pemuda yang soleh, adalah pemuda yang baik, langsung diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sebagaimana sudah kita sampaikan pada jemaah rahimakumullah, kapan pemuda itu bisa baik? Kapan pemuda itu bisa hidup dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tergantung kepada pendidikan mereka. Kalau pendidikan mereka yang mereka terima itu tidak ada sangkut paut dengan tauhid, maka pemuda itu akan sesatlah selama hidupnya. Ini bapak dan ibu yang berbahagia. Makanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah sudah ingatkan kepada kita, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. An-Nisa ayat 9. Kata Allah bapak dan ibu, hendaklah kita merasa khawatir dan cemas seandainya tidak ada awak suatu saat le bapak dan ibu, aba'ala pemuda-pemuda anak-anak awak nanti aku. Mungkin mereka lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya. Itu yang akan terjadi. Itu bapak dan ibu yang berbahagia, kita mesti merasa khawatir, camih gitu bapak dan ibu dengan keadaan kini ku. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjut sekarang kepada golongan yang ketiga yang langsung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa bapak dan ibu yang berbahagia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Jemaah subuh rahimakumullah. Jadi walaupun disabuikan laki-laki disiko bu yo jani bola tibu banyak masuk kami ustaz.
masuk di sinan tubuh ya. Laki-laki atau perempuan, kaum muslimin, kaum muslimat, siapa saja, di mana saja, kapan saja yang hatinya terpaut ke masjid, hubungnya Bapak dan Ibu, hati manusia dengan masjid itu erat hubungan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kalaulah tidak dari hati kita ke masjid ini, susah Pak. Barik. Makanya asalnya dari hati itu, Bu. Kalau dari hati, awak ndak ada rasa tapasu, ndak ada. Memang ibu tadi dipasu-pasu ibu ke masjid ibu, ndak ada. Pai saja. Kau baal orang di rumah tu Bu ya, kau kajago, kau ndak sembayang segala macam. Nyali ibu, bapak barangkek ke masjid. Kenapa? Itu dari hati. Apalagi bapak dan ibu yang berbahagia, kita yang manula, ko yang usia lanjut, untuk barangkek ke masjid kok sebuah perjuangan yang berat. Sebab kondisi kesehatan awak kok agak terganggu Bu enak. Lah segala terasa dia awak. Kaki sakit, kepala paniang, segala macam bapak dia yang berbeda. Tapi karena dari hati itu ingin datang ke masjid, rindu ke masjid, sehingga bapak dia yang berbahagia, segala lain itu tersingkirnya. Dan sakit tadi terasa dia awak barangkek ke masjid, hilang sakit itu bapak ibu yang berbahagia. Karena asalnya dari hati itu. Inilah bapak ibu yang berbahagia. Hubungan hati manusia dengan masjid itu. Jemaah rahimakumullah. Dan berangkat ke masjid ini bapak ibu termasuk jihad. Termasuk perjuangan. Tidak semua orang senang ke masjid. Tidak semua orang merasa nikmat ke masjid ni bapak dan ibu yang berbahagia. Dan inilah yang sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Khusus bapak dan ibu yang berbahagia, contoh terbaik yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nabi bapak dan ibu yang berbahagia, dia berada di Madinah. Awal dia berada di Madinah itu bapak ibu, apa yang dia bangun dulu ibu? Masjid. Ada baiknya bu? Masjid. Masjid atau bu? Masjid Kuba. Itu masjid yang pertama sekali dibangun oleh Nabi bapak ibu. Sampai kini lah dojo masjid Kuba tu lah bu. Aduh pak. Bagus sekarang. Kalau dulu masjid Kuba tu ibu bapak mula dibangun dek Nabi, lantainya kasiak, pasir saja tu. Kemudian tonggaknya bu, batang-batang kurma. Atuknya bu, daun kurma. Keistimewaan Masjid Kuba dulu tu bapak dan ibu yang berbahagia. Walaupun model itu masjidnya enak, lantainya pasir, atuknya sederhana sajanya,
Anan terjadi ibu, isinya ndak tangguang-tangguang bapak dan ibu yang berbahagia. Isinya. Kan sama yo di surau awak masjid awak di Minangkabau ko dulu bu. Dulu ndak ada mewah-mewah masjid di Minangkabau ko pak. Ndak ada encak-encak ya bu ya. Ya bu. Dindingnya bu. Tadi ya. Lantainya papan atoknya hijau ndak dotok remio. Tapi isinya Pak Bu. Banyak isinya. Bakok banyak isi masjid itu Bapak Ibu yang berbahagia. Karena orang datang ke masjid itu dari hati. Kalau tidak dari hati datang ke masjid itu Pak Ibu yang berbahagia. Masjid itu penuh hanya bulan puasa. Hanya hari raya. Tidak acara-acara MTQ. Itu cuma. Untuk meramaikan rumah Allah Bapak Ibu yang berbahagia. Berasal dari hati kita Bapak Ibu. Makanya Nabi SAW Bapak Ibu yang berbahagia. Itu bangunan pertama yang dia bangun dulu. Masjid. Supaya umat manusia dididik dan dibina di situ Bapak Ibu. Tempat berkumpulnya manusia. Tempat mengajarkan tauhid. Tempat mempraktekkan ibadah-ibadah Bapak Ibu yang berbahagia. Tempat bersilaturahmi. Di sekolah Bapak Ibu di masjid ko silaturahmi dan persaudaraan kita yang paling kuat Bapak Ibu yang berbahagia. Paling kuat. Kan tak ada awak di masjid ku batangka-tangka kan tak ada Bu. Tak ada. Kalau ada orang batangka-tangka di masjid itu ya, itulah mudarat dosa yang dapat itu. Enggak? Hah? Tak ada. Karena dari masjid Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang akan masuk masjid itu jelas orangnya sujud beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, baik dengan Allah, baik dengan manusia. Kalau niatnya sama Bapak Ibu, niatnya sama, ibadahnya sama, tidak ada lain. Begitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan masjid tempat menyatukan hati umat. Di Masjid Quba Bapak dan Ibu yang berbahagia, di sanalah dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum Muhajirin dan Ansor. Dipasatukan di sinan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi jemaah rahimakumullah, tidak salah memang Nabi membuat bangunan itu adalah bangunan untuk hadirnya manusia di sana supaya manusia itu sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Ini yang pertama Bapak dan Ibu. Seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Bakot tapawi hati kita ke masjid Bapak dan Ibu yang berbahagia. Karena kita semenjak ketik lah dididik, dibina, diajari, dilatih kita oleh orang tua kita datang ke masjid ini. Kenalah juga kecil orang awak bu ya, ketek, taraja-raja, gadang, tabau-bau,
lagai tarubat tidak. Ya Bu ya. Kalau ndak biasa dari ketik wak ke masjid iku Bu ya, ambo yakin Ibu bari ke masjid iku. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kalau wak calik ya ndak ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, calik Bapak dan Ibu. Kutiku masuk waktu solat tu ndak ada orang nama duk ke belakang lah Ibu. Orang maduk ke mungku. Kama itu menghadap ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Begitu Bapak dan Ibu yang berbahagia, orang menuju masjid. Lah tiba di masjid Bapak dan Ibu yang berbahagia, langsung kita ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ketenangan batin. Tenang. Kan tak dua wak di masjid ku apa dia Bu? Dan gelisah-gelisah tak dua. Tenang. Kadang nak semakin tenang lah tak kalau lu matu enak. Ya Bu. Di masjid ku kan banyak nak dapat kaji dapat takkan tuak lapih lo. Dapat banyak. Pahalo dapat badan sanang lo. Masjid ku ibu apa yang berbahagia. Cubalah ibu apa yang tak. Tak namo matu lalu di rumah bawa ke masjid ku. Tak perlu dipelih elok ini duduk aja. Langsung begitu apa dia nikmatnya. Ya Bu ya. Sagelisah awak di rumah Pak. Bau dua Pak masuk ke masjid solat sunat 2 rakaat tanang tubuh sekolah Pak. Dijamin Bapak Ibu yang berbahagia. Karena hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masjid tempat sujud. Lah ditampai sujud kita duduk. Lah ditampai sujud kita madhab Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tidak ada lagi keistimewaan yang lebih hebat Bapak dan Ibu yang berbahagia selain dari kita berada di masjid ini. Jemaah rahimakumullah. Makanya kita juga dapat peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak dan Ibu. Akan terjadi suatu saat kata Nabi, tapi bila terjadinya Bu, kita tidak tahu ya. Yang mana pada saat itu kata Nabi, masjid indah mewah, luar biasa. Tetapi kata Nabi, jauh dari keramaian jemaah, sepi dari jemaah. Itu kan terjadi. Kalau kita cari Bapak Ibu di Minangkabau, Jawa di Sumatera Barat, masjid tak tanggung-tanggung rancakin Ibu. Termasuk masjid kita Bapak Ibu. Luar biasa. Dulu Ibu kan situ nak? Situ kini, siko Bu ya. Mana rancak Bu? Cak siko Bu ya. Apa yang diisyaratkan oleh Nabi kepada kita Bapak Ibu yang berbahagia, hati-hati. Itu akan terjadi kata Nabi. Orang lebih mementingkan bangunan masjid daripada isinya. Maka terjadilah di masjid itu lebih banyak lapiak daripada orang. Ya Bu ya. Sehingga Bapak Ibu dan berwakaf-wakaf lapiak ke masjid ko kadang tak barat terpakai ya Bu ya. Banyak yang kosong-kosong saja. Jemaah rahimakumullah. Maka yang terpenting itu apa Bapak Ibu adalah isi masjid itu. Kalau tiba di rumah awak Bu ya, nam penting ko apa Bu? Tak sangka ya doh. Ya Bu. Buruang. Sangka mi buruang lah mati.
Di negara awak banyak tu bu ya. Sangka me abu ruangnya lah. Lamati di situ. Masaji rancak dan nadir itu kaitu tarui. Sama itu je bu. Enak. Dan sangkanya berkilik. Anak buruan di dalam tu lah. Lai dik tapi lai dik mati leh. Enak. Daripada indah leh. Ikon terjadi bapak dan ibu yang berbahagia. Makanya jemaah rahimakumullah, sia sajo kecik Nabi nan terpaut hatinya ke masjid. Alhamdulillah bapak dan ibu, kita termasuk kepada golongan itu. Ibu ya, masuk. Langsung Allah berikan perlindungan kepada mereka. Tidak main-main bapak dan ibu. Tidak perlindungan dari manusia. Siapa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat orang susah, di saat orang sulit, karena begitu hebatnya amalan kita di atas dunia bapak dan ibu yang berbahagia. Makanya Allah berikan perlindungan kepada kita. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam surat At-Taubah bapak dan ibu. Ayat yang ke-18. Bisa ibu buka nanti ya. Sianan sabananyo kecil Allah. Dan terpaut hatinya ke masjid ini. Yang mau tenang dia di masjid ini bapak ibu yang berbahagia. Yang selalu mencintai masjid. Yang selalu rindu dengan masjid itu. Boleh bapak ibu buka itu surat Taubah. Ayat yang ke-18. Yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini dikatakan oleh Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Di awal ayat ini Bu, Allah awali ayat dengan adat hisar. Innama, hanya bahwa sesungguhnya kata Allah, yang akan meramaikan rumah Allah ini siapa? Pertama kata Allah, man amana billah. Hanya orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kuat iman, tidak bisa bapak. Maka dasar kita berangkat ke masjid ini bapak adalah karena iman kita. Iman itu yang menggerakkan kaki kita berangkat ke masjid. Tidak ada yang lain bapak dan ibu. Selama-lama tu kaki awak enak. Sesakit-sakit tu kaki awak tu digerakkan oleh iman itu bapak dan ibu berangkat juga ke masjid. Acuy ibu bapak bandingkan kaki ibu bapak jo umur anak-anak umur 7 balik. Ibu bapak gini lah umur 71. Ibu ya. Kaki itulah bengkok-bengkok ke masjid je leh. Lapa ya berjalan ni nak. Masjid je leh. Ana do di kaki itu bapak ibu adalah kekuatan iman. Itu yang menggerakkan. Jadi iman itu energi, kekuatan bapak ibu yang berbahagia. Sementara di kaki pemuda-pemuda yang berumur 7 balik, tidak ada kekuatan itu. Secara fisik mereka kuat. Tapi secara keimanan mereka lemah. Dan paling parahnya pada ibu yang berbahagia apa? Nantu tuh enak. Kaki lah lamah, iman lamah bulu. Itulah parah tu. Awak gaik malih lu ke masjid. Itu parah tu.
Jemaah rahimakumullah. Ikut garis yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan orang yang akan meramaikan rumah Allah itu. Tidak sembarangan orang yang terpaut hatinya di masjid, terkecuali pertama kata Allah, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang terpaut hatinya ke masjid itu siapa? Orang yang akan meramaikan umat itu siapa Bapak Ibu yang berbahagia? Orang yang yakin dengan hari akhir. Kenapa didahului ayat dengan man amana billah wal yaumil akhir? Biasanya Bapak Ibu, orang kalau dia beriman kepada Allah, pasti dia beriman kepada hari akhir. Tak mungkin dong Pak. Ambo ya beriman ke Allah tapi ambo tak percaya kepada hari akhir. Tak ada orang seperti itu. Tuhan kamu siapa? Allah. Lai percaya ke akhirat? Tak. Itu tak manusia itu. Hah? Kalau dia mengaku beriman kepada Allah, pasti dia lanjutkan. Saya lebih yakin lagi dengan kehidupan alam akhirat. Ibu, bapak yang berbahagia. Sianan kadatang ke masjid kubu hanya orang yang yakin dengan akhirat. Itu buat. Orang yang mencintai dunia dari bangun tidur sampai tidur kembali, Bu, tidak ada nikmat untuk datang ke masjid. Hanya orang yang meyakini akhirat, itulah yang paling terpaut hatinya ke masjid, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Dan ini menyangkut dengan persoalan keyakinan. Karena keyakinan itu Bapak Ibu dari hati kita masing-masing. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Karena begitu hebatnya kita iman dengan hari akhir, makanya kita datang ke rumah Allah nih Bapak Ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Dua, ya. Kemudian sianan kan maramikan masjid ko ibu apa? Wa aqamas shalah. Adalah orang yang mendirikan salat. Itu sudah barang pasti Bapak Ibu. Mengapa ke masjid salat? Tentu tidak mungkin Bapak Ibu ke masjid kok pai ria-ria. Tidak ada orang pai ria-ria ke masjid. Kalau ke masjid ada niat yang tidak benar, tidak ada guna Bapak Ibu. Oh ke masjid ada udang dia balik batu, udah batur. Ibu. Hah? Lihat Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau seseorang berangkat ke masjid, niatnya bukan karena solat, hanya sementara itu. Sesaat. Bakal ikut terjadi Bapak Ibu yang berbahagia di tengah-tengah masyarakat hari ini. Ada yang berangkat ke masjid di tempat orang ramai, atau tujuannya ada yang dia inginkan dari orang tersebut Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau orang berangkat ke masjid, jelas kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqamas shalah, untuk mendirikan salat. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi, Bapak Ibu yang berbahagia, beliau selalu salatnya di masjid. Salat sunatnya di rumah, salat fardunya tetap di masjid. Ini Bapak Ibu yang berbahagia.
Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wattakhidul masajida buyutan." Jadikanlah masjid ini rumah yang paling kamu cintai di atas dunia ini. Cuy ibu bapak, awak bandingkan enak, mana lebih tenang wak di masjid ko daripada di rumah awak. Mabuk tenang di masjid. Dan ingat bapak dan ibu, enak. Begitu kita merasakan kenikmatan di masjid, karena bapak dan ibu yang berbahagia, kita melalui ibadat salat, hati kita selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah awak bu ya, banyak gaduh-gaduh di rumah itu. Kalau awak salat di rumah bu, depan awak ada TV, ada nama otak, ada nama nangi, ada nama rengek, ko segala macam, ikut nama bunyi. Ibu ya, kalau di masjid tidak ada bapak dan ibu yang berbahagia. Tidak ada, tenang. Tidak ada orang mau tota di masjid ko bu, terkecuali pengajian. Kenapa? Wa aqamus shalah. Karena manusia ke masjid itu berniat mendirikan ibadat salat bapak dan ibu yang berbahagia. Karena semuanya berniat salat ke masjid, maka semua manusia yang berada di masjid ini tetap mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan bapak dan ibu yang berbahagia. Batin awak kulah diubeknya di Allah bapak dan ibu. Diubeknya di Allah. Maka kalau kita lihat dari perjalanan Ibnu Sina. Ibnu Sina aku siapa bu? Ahli kedokteran. Ya bu ya? Ahli kesehatan. Ibnu Sina. Aku ada kini masaki Ibnu Sina bu ya. Ibnu Sina ini bapak debu, setinggiku beliau pak, itulah dia gianya di Allah kekuatan untuk mengobati orang. Bapak dan ibu yang berbahagia. Apa yang beliau lakukan bapak dan ibu? Ibnu Sina ini, dia kalau ada masalah dalam hidupnya ibu bapak, beruduk dia, kemudian dia masuk ke masjid, solat dia 2 rakaat, langsung bapak dan ibu yang berbahagia, batin beliau itu merasa tenang. Karena batin itu langsung mendapatkan obat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang datang ke masjid itu adalah orang-orang yang menghubungkan batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat dia pak, dia ibu ya di Palestina. Begitu beratnya perjuangan solat di Masjid Al-Aqsa. Kan tetapi bapak ibu, jemaah tidak pernah sepi di Masjid Al-Aqsa itu. Mudiku bu ya. Senjata yang mereka hadang terus 24 jam, tetapi mereka tetap juga berangkat ke masjid bapak ibu untuk aqamas shalah, mendirikan salat bapak ibu yang berbahagia. Kenapa? Karena hati itu sudah terpaut ke masjid itu bapak ibu.
Kini Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau awak rasul-rasulan umat Islam dunia aku Bu ya, nabarado di dunia aku, mungkin tidak bisa diceritakan lagi Bapak dan Ibu betapa rindunya hati umat Islam ingin berangkat ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Bapak dan Ibu. Lah berapa bulan itu kan ada Pak. Baru sekarang mulai Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ibu ya, betapa rindunya umat Islam ingin berangkat umroh Bapak dan Ibu. Ingin beribadah di Masjid Nabawi, ingin beribadah di Masjidil Haram. Karena hati itu sudah terpaut di sana Bapak dan Ibu. Jola ibu bapak kalau nak menyangkut jauh biaya, mungkin ibu bapak tidak nama pulang dari Mekah gitu. Ibu ya. Betapa nikmat di Masjid Nabawi, betapa nikmat di Masjidil Haram itu Bapak Ibu yang berbahagia. Ini yang dikatakan oleh Allah, wa aqamas shalah, adalah orang yang mendirikan salat Bapak Ibu yang berbahagia. Jemaah rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan meramaikan rumah Allah itu, yang akan terpaut hati dengan masjid itu, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa? Wa ataz zakah, adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang membayarkan zakat, orang-orang yang selalu bersedekah. Kata Allah, walam yakhsha illallah, dan dia tidak pernah merasa takut terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ibu bapak, sudah beberapa bulan kita ini takut berkepanjangan. Ibu ya, takut yang paling tepat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan berangkat ke masjid? Siapa yang terpaut hatinya ke masjid? Hanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak. Ibu bapak, kitalah orang-orang yang sudah mendapatkan tingkat tinggi tertakut itu hanya kepada Allah Bapak Ibu. Malu kita ke Allah Bapak Ibu. Azan sudah dikumandangkan, waktu sudah masuk, masihkah kita lalai? Masihkah kita terlena dengan dunia Bapak dan Ibu yang berbahagia? Yakhsha illallah, takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut itulah Bapak Ibu yang berbahagia yang mendorong kita taat. Rasa takut itulah yang membuat kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang berbahagia. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya langsung Allah tegur kita Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena nyawa awakku disiabuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih hidup, kita masih sehat. Kenapa kita tidak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, inilah dasar-dasar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak semua orang hatinya terpaut ke masjid ini Bapak dan Ibu. Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, apa yang mesti kita lakukan lagi Bapak dan Ibu? Tak lain tak bukan adalah mendidik anak-anak kita seperti ibu-ibu dan bapak yang hadir pada pagi hari ini. Aku kurang lewat ibu Kan sering menyampaikan ibu dak. Pernah ndak ibu bapak ketika mau sholat itu, ya ndak? Pernah ndak ibu bapak membayangkan, di malah anak ambo sembayang kini kuah? Di kanan atau di kiri, di depan atau di belakang? Coba ibu bapak bayangkan sebentar.
Kadang-kadang kan Pak, tiba di masjid awak surang saja. Keluarga kita Bapak Ibu yang di mana mereka solat, di mana mereka beribadah Bapak Ibu yang berbahagia. Ustaz, kami pulang pokok di rumah berdua, itu tidak dia bersolat. Di mana? Tidak tahu. Tapi Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita wajib mengingatkan mereka. Didiklah mereka Bapak dan Ibu. Seperti Bapak dan Ibu datang ke masjid. Kalau masing-masing kita Bapak dan Ibu ya nak membawa anak atau cucu kemari kuah, rami masjid Bu. Rami. Cuma Bapak dan Ibu kadang di masjid ko kan ada penyakitnya Bu. Abu. Ada lo kadang orang gaya ko di harinya anak kita-kita itu. Hoi, main ibu je boleh. Jangan ibu bapak berbahagia. Anak-anak itu wajib kita didik membiasakan diri datang ke masjid. Ibu ya, aku nanti tinggal di kita oleh ibu bapak. Mendidik anak-anak aku. Dibawa tangannya kemari. Untuk hadir solat bersama kita bapak dan ibu yang berbahagia. Kalau ndak itu nawak kerajuan Bu ya, anak-anak awak akan tetap dipengaruhi otaknya oleh setan dan iblis, dipengaruhi oleh teknologi. Kini teknologi ikulah dan jadi Tuhan di anak-anak kau kini ibu bapak. Kalau HP, TV, kalau macam itu paling kancang anak. Tapi kalau ke masjid beribadah sama orang itu paling sulit bapak dan ibu yang berbahagia. Coba Bapak Ibu seimbangkan itu. Kita bukan anti teknologi, silakan manfaatkan teknologi. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, anak untuk beribadah ke masjid kuah. Tapi Bapak Ibu yo nampak mereka itu rindu ke masjid dan terpaut hati mereka ke masjid ni Bapak Ibu yang berbahagia. Jangan awak nan gaik-gaik Ibu. Kalau awak nan gaik-gaik saja Bapak Ibu yang berbahagia, kau lah jalihnya kok. Kalau awak ko ibaratnya apa dia Bu? Ibarat ikanlah dalam keranjang ko Bu. Nak kama kalari ya Pak ya nak. Kama ibu kalari lego. Ibu ya. Aku kitulah batandang-tandang di masjid Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita termasuk qalbuhu muallaqun bil masajid. Hati kita sudah terpaut dengan masjid sehingga Bapak Ibu kita berhak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada faedahnya, semoga bermanfaat, semoga memberikan semangat kepada diri kita masing-masing untuk selalu meramaikan rumah Allah ini Bapak Ibu yang berbahagia. Orang yang datang ke rumah Allah Ibu tidak sembarangan orang. Kita termasuk manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.